Berjumpa lagi Ibu Bapak orang tua murid, siswa-siswi kelas 7, khususnya kelas 7A. Selamat datang bersama saya, Pak Kus, untuk menghadiri penerimaan rapot mid semester ganjil yang pelaksanaannya tanggal 9 Oktober 2020. Nah, untuk menghangatkan suasana kita, Ibu Bapak semua yang saya kasihi, anak-anak sudah terbiasa membuat salam Tarakanita. Saya mengajak Ibu Bapak semua untuk menjadi anggota komunitas SMP Santo Carolus dengan mengucapkan salam Tarakanita, salam kebanggaan sekolah kita. Baik, Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah dan mungkin juga bisa melihat kalau anak-anak di rumah mengucapkan salam. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Iya, terima kasih Ibu Bapak sudah bersama-sama menyampaikan salam kebanggaan kita, salam Tarakanita. Baik, anak-anak dan Ibu Bapak, mungkin anak-anak di rumah ikut mendengarkan juga, tidak apa-apa. Tujuan saya membuat video berikut ini adalah untuk apa sih? Untuk menyampaikan, mengkomunikasikan, menjalin komunikasi yang akrab antara wali kelas dengan orang tua dalam acara penerimaan rapot mid semester ganjil. Ibu Bapak, kalau komunikasi kita tidak lancar, mungkin seperti slide itu ya. Nah, itu saya selaku wali kelas, Ibu Bapak sebagai orang tua, bahkan anak-anak, kalau mau menyampaikan sesuatu kok jadi ruwet ya. Nah, untuk itu kita berbicara pada kesempatan ini untuk mengurai mungkin juga apa ya yang di benak Ibu Bapak yang selama ini masa pandemik tidak begitu lancar komunikasinya. Melalui video ini semoga membantu pengertian pemahaman kita semua untuk menjalin komunikasi yang akrab antara sekolah ya dengan orang tua serta siswa dalam mengkomunikasikan pembelajaran jarak jauh selama ini. Acara kita tadi sudah saya buka, dan baik kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik ya, Ibu Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami semua, baik sebagai orang tua, sebagai siswa, maupun sebagai komunitas sekolah. Engkau senantiasa menyertai dalam setiap usaha dan niat-niat baik kami untuk menjalin komunikasi yang baik di antara kami. Semoga melalui pertemuan, melalui video pembelajaran ini, kami dapat semakin mengenal SMP Santo Carolus, budaya SMP Santo Carolus, dan dapat menghantar anak-anak kami semua untuk sukses melalui SMP Santo Carolus. Tuhan sertailah pertemuan kami ini, semoga kami dapat mengambil manfaat dari setiap perjumpaan. Doa ini yang sederhana ya Tuhan, kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, nanti akan saya sampaikan materi, poin-poin penting terkait dengan anak, terkait dengan rapotan, dan hal-hal yang prinsip yang perlu Ibu Bapak ketahui untuk mendampingi anak-anak selama PJJ di rumah. Baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya kemukakan Ibu Bapak melalui pembelajaran video ini. Yang pertama, mengenal anak-anak kita di kelas. Ya, sekarang kelasnya bukan di sekolah. Di rumah Ibu Bapak menjadi kelas-kelas.
kelas pembelajaran jarak jauh namanya. Lalu yang kedua, apa yang ingin saya sampaikan? Menjelaskan proses pembelajaran di kelas. Kelasnya tadi saya katakan kelas pembelajaran jarak jauh di rumah ibu bapak. Dan bagaimana sih SMP Santo Carolus mengelola itu semua. Yang ketiga, memaknai pembelajaran jarak jauh secara positif. 4. Menyiapkan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. 5. Mengkomunikasikan masalah-masalah yang muncul. Bahkan juga nanti saya tambahkan satu lagi, yaitu hal yang dibutuhkan agar anak-anak dapat berkembang atau sukses sekalipun dalam masa pandemi 19 COVID ini ya, Ibu Bapak. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kita mulai masuk. Hal yang penting Ibu Bapak ketahui, setiap anak itu unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Sering kalau saya menerima orang tua murid juga terlontar, wah, adiknya ini tidak sama dengan kakaknya, atau kakaknya ini tidak sama dengan adiknya. Ya memang setiap anak itu unik ya Ibu Bapak. Saya berpikir Ibu Bapak lebih mengenal anak-anak daripada saya. Apalagi sejak awal wali kelas belum pernah berjumpa secara langsung. Melalui video ini, melalui Zoom meeting, melalui WA yang saya gali, setiap informasi dan umpan balik yang diberikan oleh wali kelas kepada anak-anak, saya pun bisa membuat catatan atau simpulan. Karakternya si A, si B, si C, si D ini berbeda-beda. Ya, Lionel beda dengan Jason, Jason berbeda dengan Feli berbeda dengan Patricia berbeda dengan Sergio, dan seterusnya. Ibu bapak dan anak-anak merupakan bagian dari komunitas SMP Santo Carolus, ya. Maka kami pun menyikapinya juga berbeda-beda. Kadang ada yang melalui pujian, melalui teguran. Tetapi kesemuanya itu adalah tidak lain untuk memotivasi anak-anak supaya bertanggung jawab. Kita menyadari ibu bapak sudah tahu tingkat tanggung jawab putra-putri. Sampai di mana sih kalau diberi tanggung jawab? Tingkat disiplin masing-masing, tingkat kemandirian, tingkat kemampuan kognitif, kemampuan keterampilan, dan kemampuan afeksi setiap anak berbeda-beda. Demikian juga di kelas 7A ini juga berbeda-beda. Tapi tidak apa-apa. Kami menyadari memang itulah keunikan yang harus menjadi kekayaan. Ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mari bersama-sama kita kembangkan anak-anak kita semua agar dapat tumbuh secara optimal. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, saya mau menjelaskan tentang proses pembelajaran di kelas dan di SMP Santo Carolus. Di rumah adalah menjadi kelas sekarang ya, Ibu Bapak, pembelajaran di kelas. Nah, tolong selalu saya ingatkan kepada anak-anak, jika anak-anak lupa terus, saya juga akhirnya menyapa ibu bapak. Selalu mengisi daftar hadir. Ya. Yang kedua, menanggapi link pembelajaran dan mengikuti petunjuk guru, terutama kaitannya dengan cara mengerjakan. Ya, baik tugas maupun latihan maupun ulangan, ya, secara teknis, apalagi yang menjadi tanggung jawabnya untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi tidak langsung Bapak Ibu kalau memberi tugas itu tanpa pengarahan. Mesti kadang dibuatkan tutorialnya. Kalau sudah familiar, sudah biasa ya tidak perlu. Tinggal anak klik langsung mengerjakan. Nah, banyak guru, banyak cara. Tetapi yang biasanya Ibu Bapak
untuk penyampaian model pembelajaran jarak jauh melalui media yang pada umumnya Google Classroom, ya, itu sudah biasa. Google Form, ya, itu juga sudah biasa. Ya, sekarang bukan hal yang sulit lagi untuk orang tua dan anak. Mungkin di awal dulu ya seperti kabel ya, slide itu di atas gambar itu ruwet. Di awal-awal semua panik, bukan hanya orang tua, anak, gurunya juga mengawali kegiatan pembelajaran di awal PJJ jarak jauh ini juga ruwet juga. Bagaimana cara yang mudah diterima orang tua dan anak dan termasuk yang dikuasai oleh gurunya sendiri. Kalau saya, ya selain wali kelas 7A, saya juga mengajar agama Katolik dan budi pekerti. Biasanya kalau saya pakai video pembelajaran pada waktu tertentu, pakai Zoom meeting, kalau mengerjakan tugas menggunakan Google Form. Nah, itu setiap guru berbeda-beda, tapi semuanya itu adalah dalam rangka upaya cara mencapai tujuan dalam kurikulum. Yang ketiga, Ibu Bapak, mengkomunikasikan nilai yang diperoleh pada orang tua sesuai keadaan yang sebenarnya. Nah, diharapkan anak-anak juga dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, bukti-bukti penilaian tidak lagi menjadi di lembar-lembar itu. Ya, bukti dikirimkan oleh guru kepada guru berupa bisa foto, bisa tugas di Google Form, atau di Google Classroom. Semuanya terdata. Jadi kalau putra-putri, maaf, belum ada nilainya, bisa jadi waktu mengirim itu tidak klik kirim. Sehingga ya tidak muncul datanya di dokumen ibu bapak guru, di Google Classroom, di Google Form, tidak ada. Ya, atau belum menuliskan, kalau pelajaran agama, belum menuliskan komentar itu isinya refleksi yang ditulis di YouTube. Nah, tujuan saya ya begini, mengkomunikasikan, termasuk nilai-nilai. Maka, kalau ibu bapak sadari, setiap guru segera melaporkan nilainya ketika nilai itu sudah siap dibagikan kepada orang tua. Namun, kadang-kadang tidak jarang anak-anak yang belum terbentuk karakter kejujurannya tidak jujur kepada orang tuanya. Nilai yang sudah dibagi oleh bapak ibu guru tidak sampai kepada orang tua. Anak diam saja, tidak cerita. Nah, melalui pertemuan pengambilan rapot mid semester ini, nanti akhirnya diketahui bahwa ternyata nilai-nilai yang ada di rapot nanti itu sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran. Itu ya, prosedurnya demikian. Sebelum rapotan nilai-nilai sudah dibagi. Maka mestinya tidak ada orang tua yang terkejut ketika menerima nilai anak-anaknya. Ya, jadi kalau ada tidak diketahui, tidak dilaporkan, nah coba dibicarakan yang komunikatif yang baik dengan anak-anak. Supaya anak-anak lebih terbuka lagi. Tidak takut kepada orang tua lalu malah menyembunyikan. Oke, lanjut. Berikutnya, Ibu Bapak. Nah, budaya di SMP Santo Carolus ini budaya terbuka. Jadi Ibu Bapak bisa menyampaikan masukan-masukan yang membangun untuk lebih mengembangkan lagi. Saya pikir beberapa orang tua yang memberi masukan kepada saya dan sifatnya membangun, pasti saya perhatikan. Maka dibuatlah WA grup orang tua, WA grup siswa. Tujuannya apa? Itu sebenarnya meminimalisir masalah yang muncul ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu tujuannya, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak perlu sungkan untuk menyampaikan, menanyakan, loh nilai anak saya kok 0. Nah, itu tadi saya kemukakan. Bisa waktu mengerjakan, waktunya sudah habis, lalu tidak terkirim. Bisa sudah selesai, tapi tidak dikirim. Mungkin dia sudah memikirkan yang lain sehingga lupa. Itu yang sering
muncul ketika saya menghadapi anak-anak, loh ternyata namanya tidak ada. Maka nilai yang saya bagi, loh Pak saya sudah mengerjakan. Lah sudah mengerjakan betul, tetapi apakah sudah dikirim? Kalau dikirim, entah di Google Classroom, entah di Google Form, ada datanya Ibu Bapak. Ya, maka kadang-kadang solusinya ya suruh kerja ulang, ya. Nah, oleh karena itu perlu ketelitian dari anak-anak juga. Kemudian yang kedua, komunikasi masalah sesuai dengan peran masing-masing untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, cepat, dan akurat. Di awal, Ibu Bapak kalau ingat, masalah keuangan, Ibu Bapak, orang tua murid, langsung saya sarankan kepada bagian keuangan. Tujuannya apa? Ibu Bapak mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih cepat, dan lebih akurat dari petugasnya langsung. Kalau melalui saya ke petugasnya ke saya ke Ibu Bapak, jalurnya lambat. Jadi tidak segera terselesaikan. Padahal saya sendiri juga mengajar di kelas lain, tidak hanya di kelas 7A. Nah ini contohnya. Kenapa sih Ibu Bapak bisa langsung ke itu? Maka Ibu Bapak bisa mengkomunikasikan dengan guru, dengan TU, bahkan juga dengan kepala sekolah. Itu tandanya SMP Santo Carolus terbuka. Nah, kenapa saya menyarankan demikian? Yaitu tadi, berulang kali saya ingatkan supaya Ibu Bapak mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih cepat, dan lebih akurat dari petugasnya langsung. Nah, kalau Ibu Bapak nanti tambah pertanyaan, melalui saya kan juga bingung, masih menanyakan lagi. Ya kan? Tapi kalau bagian keuangan, langsung, oh ya, langsung di situ sudah tahu sistemnya. Membuat surat menyurat atau apa kepada TU. Nah, kemarin pengisian data Dapodik ya. Nah, itu juga begitu. Melalui tata usaha Pak Roy. Kalau urusan keuangan Ibu Dia Chandrika. Nah, urusan kebijakan kepala sekolah Pak Dodi. Ya, urusan kesiswaan Ibu Dia. Ya, Margarita Suhardia, menyangkut kurikulum pembelajaran kepada Ibu Novi. Silakan. Ini jalur-jalur yang dapat saya sampaikan untuk memudahkan komunikasi Ibu Bapak semua dalam mendampingi putra-putri melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Oke. Nah, memaknai pembelajaran jarak jauh secara positif. Bapak Ibu, saya melihat terkadang dalam catatan saya, anak-anak mungkin belum terbiasa atau terbudaya dengan budaya kemandirian. Mintanya anak-anak itu belajar seperti di kelas. Kalau di kelas, itu Bapak Ibu guru langsung tahu. Kalau duduk di bangkunya, kelosotan atau tengkurap atau apa, Bapak Ibu guru mesti menegur. Tapi kalau pembelajaran jarak jauh tidak demikian, ya kan? Anak-anak harus memiliki kesadaran, sikap duduknya sendiri, mejanya disiapkan, laptopnya disiapkan, atau kalau tidak pakai laptop, ya HP-nya disiapkan. Dan pembelajaran jarak jauh di SMP Santo Carolus juga mensyaratkan pakai seragam, ya, supaya kelihatan ini belajar di sekolah, walaupun sekolahnya sekarang di rumah. Belajar dengan Bapak Ibu guru, dengan media-media yang disampaikan, ya, itu sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi, pembelajaran jarak jauh itu juga mensyaratkan apa yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Nah, Ibu Bapak, hanya saja ruang dan tempatnya berbeda. Tetapi hakikatnya belajar sama. Di situ ada interaksi antara orang tua, antara murid, antara guru. Nah, bahkan dalam cerita-cerita ketika Zoom meeting, ya juga
ketika guru memberikan tanya jawab, karena di rumah, di situ ada orang tua, ketika guru bertanya kepada anak, orang tua juga bisik-bisiki. Entah bisik itu memotivasi atau apa ya. Nah, tetapi repot juga kalau bisiki jawaban. Nanti anaknya bisa menjawab, tapi bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang tua. Nah, ya, kadang-kadang orang tua juga khawatir kalau nilai anaknya dapat jelek. Tapi saya pikir tetap ibu bapak ya, kejujuran di mana-mana tetap diutamakan. Karena karakter ini nantinya membantu anak-anak tumbuh dengan baik. Ya. Lalu, bagaimana ibu bapak menyiapkan anak-anak dalam mengikuti PJJ? Itu ya, sudah. Mari dampingi anak belajar di rumah seperti gambar tersebut. Ya, beberapa hari yang lalu saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir. Kenapa? Karena saya harus melaporkan daftar hadir itu kepada tim pencatat kehadiran. Sehingga jangan sampai anak-anak yang lupa, lalu saya isi apa absennya nanti? Apa? Sakit? Izin? Kan tidak jelas. Nah, ibu bapak juga, kapan itu juga saya ingatkan, saya WA orang tua tolong. Ya, saya tahu ya ibu bapak bekerja. Sekalipun pembelajaran di kelas, tetap orang tua mengendalikan anak-anak. Ya, jadi kami tetap makanya koordinasi dengan orang tua. Ya, menyapa, gimana tadi pembelajaranmu? Sudah masuk belum? Ibu bapak kan sudah diberi jadwal ya oleh wali kelas. Hari Senin jam ini sampai jam ini pelajarannya apa? Sudah saya berikan semua. Harapannya di tengah-tengah kesibukan ibu bapak, saya tahu ibu bapak tetap memonitor anaknya. Ya, jangan sampai tidak sama sekali. Ya, dengan alasan bekerja dan sebagainya. Semua orang juga demikian. Tetapi pendidikan anak jangan dilepas begitu saja. Itu harapan saya. Kemudian mengenakan seragam. Ya. Nah, ini ya. Sikap duduk dan latar belakang saat Zoom dengan guru. Ibu bapak, saya berharap ketika Zoom itu backgroundnya belakang itu yang pas, yang rapi, mungkin bersih, ya, sehingga anak-anak kelihatan rapi kalau dilihat gurunya. Kadang kalau Zoom meeting itu belakang itu kan kelihatan, dilihat oleh guru. Tidak jarang orang tua yang lalu lalang ya, bahkan maaf pernah ganti baju dan sebagainya ya, itu kalau terlihat di Zoom juga susah ya. Nah, itu mohon diberi tempat yang enak, yang nyaman, yang kondusif untuk anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini saya sampaikan karena berdasarkan pengamatan saya, ada yang kelesetan di tempat tidur ya, mungkin bukan kelas 7A, tapi kelas-kelas lain ini juga rambutnya acak-acakan, seperti terkesan bangun tidur. Nah ini ya, waduh, kalau suasananya seperti ini sebenarnya tidak kondusif. Saya lihat beberapa anak-anak, siap rapi, ya saya senang sekali mengirimkan foto hariannya ya. Dan itu bukan hanya untuk saya, Bapak Ibu, orang tua. Saya kirim ke kurikulum kekirim ke dinas, dan seterusnya. Setiap hari itu dilaporkan. Jadi bukan untuk apa sih ini. Nah, jangan juga sering saya ingatkan, backgroundnya, latar belakangnya ya seperti tempat belajar. Ya, jangan seperti pegang HP begitu, itu belajar atau main game tidak kelihatan. Nah, ya, ada yang setting bagus, pernah saya memberi contoh. Seperti ini loh caranya moto. Supaya kalau dikirim ke dinas itu ya bagus lah gitu, ya. Kemudian mengingatkan tugas yang harus diselesaikan atau dikumpulkan. Ibu bapak, setahu saya
tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu tidak pernah mendadak ya. Biasanya ada waktu jeda lah. Itu ya. Bahkan kadang-kadang kami selalu sangat toleransi dengan masa-masa PJJ ini. Tapi kadang-kadang juga anak-anak lalai, lupa, tidak segera mengerjakan sehingga menumpuk ya. Sehingga orang tua melihatnya kok anakku tidak selesai-selesai mengerjakannya, tugasnya kok banyak sekali. Padahal itu pekerjaan yang 1 minggu yang lalu yang mestinya sudah dinilai. Nah itu ya Ibu Bapak, tolong dibantu anak-anak tertib mencatat. Ya, meskipun pembelajaran jarak jauh, harapan saya juga mempunyai buku agenda. Sehingga, hari ini tugasnya apa, hari ini tugasnya apa, dapat terselesaikan dengan baik. Nah, terus berikutnya, kalau ibu bapak bekerja, ini orang tua juga harus lebih menyiapkan anaknya untuk menjadi anak yang mandiri. Ya, jadi ketika misalnya seperti ya yang saya dapat informasi dari murid kita Sinta, Pak, PLN di tempat kami padam. Oh, bagus itu. Jadi anak-anak berani menyampaikan. Dan itu saya teruskan ke grup guru supaya guru juga tahu apa yang terjadi atas nama murid ini, daerah ini lampunya padam, listriknya. Pak, ini jaringannya padam. Atau bisa, karena saya juga mengajar, atau juga bisa langsung ke gurunya, tidak apa-apa. Informasi saja. Pak Jerry minta maaf, jaringannya tidak stabil. Ya, Bu Novi minta maaf, lampu padam. Nah, lampunya padam, listriknya padam. WA-nya kan masih bisa jalan, bisa mengkomunikasikan. Pak, saya sakit, tidak masuk. Nah, segera informasi ini diterima oleh wali kelas. Karena nanti kalau laporan sudah sore, saya juga bingung mau ngisi apa. Anak ini kok tidak ada informasi. Kalau di kelas saya bisa melihat catatan mulai dari pagi sampai siang. Ya, tetapi kalau tidak ada informasi dari orang tua, nah, ya. Kadang kalau orang tua tidak menyampaikan ke saya yang ngebel orang tua atau WA orang tua. Konfirmasi kenapa anak ini tidak masuk pada jam ke-3-4 atau jam ke-5-6, tidak mengirimkan foto, ya, alasannya apa? Ini yang perlu kami tahu. Ini salah satu bentuk komunikasi yang baik supaya tidak terjadi salah paham antara guru dan murid, guru dengan orang tua, guru dengan wali kelas. Nah, bahkan kami juga kadang miskomunikasi dengan teman-teman kami. Ya, karena kurang informasi wali kelas. Jadi kalau saya ditanya sebagai wali kelas oleh guru, juga sebentar saya harus konfirmasi dulu. Kan begitu ya, Ibu Bapak. Nah, oleh karena itu, mari kita menyiapkan komunikasi lebih baik lagi. Nah, mengkomunikasikan masalah-masalah yang muncul. Misalnya, Bapak Ibu guru pengajar memberi nilai 0. Nilai 0 ini biasanya anak belum mengumpulkan. Ya, itu bisa terjadi. Anak tidak segera mengumpulkan, akhirnya numpuk, lupa. Salah nilai dari guru. Bisa terjadi. Ya. Sehingga kalau itu nanti dicek ulang, tidak kok. Bapak Ibu guru pasti tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Ya, tinggal dikomunikasikan. Jangan takut Ibu Bapak. Wah, jangan nanti saya kalau bicara langsung kepada gurunya memiliki persepsi yang negatif. Tidak Ibu Bapak. Di awal sudah saya katakan SMP Santo Carolus terbuka. Apalagi ini perlu konfirmasi, klarifikasi soal nilai. Tidak apa-apa. Kalau Ibu Bapak tidak sempat, anak-anak saya dorong juga untuk menyampaikan. Tidak takut menyampaikan hal-hal yang prinsip yang baik kepada gurunya. Sehingga komunikasi ini terjalin, tidak salah paham. Ya, saya juga pernah mengalami,
dapat nilai 50, ternyata nolnya hilang, dapat nilai 5. Ya, saya tulis apa adanya nilai 5. Lalu saya tambahkan nilai uraian dan sebagainya. Anak itu tidak tuntas. Setelah bicara sama saya, Pak, nilai saya bagaimana? Apa betul begini? Konfirmasi kepada saya. Lalu saya cek. Oh iya, kok bisa ya? Nilainya tidak yang 50, tertulisannya 5 satuan. Akhirnya saya perbaiki, lalu segera saya komunikasikan. Sehingga anak itu senang. Nah, Ibu Bapak, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Guru juga manusia, kadang juga bisa keliru. Orang tua juga bisa keliru, anak juga bisa keliru. Tapi bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Nah, saya harap Ibu Bapak, orang tua murid seperti slide ini ya, kompak. Ya, bagaimana memajukan anak-anak kita semua, saling menjaga komunikasi yang baik, saling menghargai satu sama lain, ya, berpikir positif, ya, untuk konfirmasi bahasanya juga enak, ya, itu yang saya tanamkan kepada anak-anak kita semua. Tidak apa-apa. Kalau kepada anak-anak saya katakan, jangan bilang protes kepada ibu bapak guru. Ya, kalau dalam dunia olahraga kamu protes, salah, kena denda kamu. Tapi mari kita biasakan dengan bahasa yang santun. Mau klarifikasi, mau konfirmasi, masih saya komunikasikan. Itu tujuannya apa? Ya itu tuh untuk saling menjaga, saling menghargai. Ya, kalau ada kesalahpahaman, ya bisa segera diselesaikan dengan suasana yang akrab, dengan komunikasi yang hangat antar komunitas di kelas itu. Ya, Ibu Bapak, saya rasa kelas 7A, orang tua dan anak-anak bisa memahami ini, sehingga kelas kita, walaupun saya belum pernah bertemu dengan Ibu Bapak secara langsung, bertemu dengan anak-anak secara langsung, tapi suasana kehangatan itu juga ada di dalam kelas kita. Oke? Lanjut. Nah, sekarang ini yang penting Ibu Bapak, karena mid semester, kriteria kenaikan kelas. Apa yang menjadi kriteria kenaikan kelas? Lanjut terus. Oke, kita semua lanjut lagi. Ya, catatan lagi. Oke, ini saya jelaskan satu persatu. Kriteria kenaikan kelas. Mohon Bapak Ibu simak ya. Yang pertama, rata-rata nilai rapor semester 1 dan 2 dari mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 2 mata pelajaran. Maksudnya apa? Ibu Bapak, nilai semester ganjil ditambah nilai semester genap. Ya, lalu dirata-rata. Kalau nilai semester ganjil sudah tidak tuntas, semester 2 juga tidak tuntas, apa yang terjadi? Ya kan? Jelas tidak tuntas double. Karena tidak ada yang membantu. Tetapi nilai semester ganjil tuntas, nilai semester genap tidak tuntas, dibagi 2. Nah, hasilnya apa? Kalau tidak tuntas, dihitung 1 mata pelajaran tidak tuntas. Nah, jangan sampai di mata pelajaran yang lain nanti juga tidak tuntas. Oke. Kemudian nilai kepribadian rata-rata harus baik. Nah, apa? Menyangkut apa nilai kepribadian? Kelakuan. Ya, maka saya tegur, saya ingatkan anak-anak yang usil, yang tidak baik, ya, upload gambar atau apa yang tidak baik, iseng dan sebagainya, itu sudah menjadi catatan kelakuan. Moga-moga 7A yang sudah diingatkan Pak Kus, tetap ingat pesan Pak Kus. Kriteria kenaikan kelas adalah juga nilai kepribadian, kerapian, kebersihan. Nah, ini bisa dilihat saat sumuting. Bajunya gimana, kerapiannya gimana, kebersihannya gimana. Ya, orang tua membantulah suasana yang kondusif untuk anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Termasuk anak-anak yang sering lupa ngirim foto. Sudah siang, ya sudah telat sebenarnya. Pagi itu langsung segera dikirim fotonya. Ya.
Yang ketiga, jumlah persentase kehadiran minimal 90% dari jumlah hari efektif dalam satu semester. Maka Ibu Bapak pentingnya mengkomunikasikan kehadiran itu ya begini karena ada kriterianya. Ya, walaupun PJJ itu tetap dimonitor soal kehadiran. Maka Ibu Bapak tetap saya mengingatkan anak-anak. Nah, sudah lapor kehadiran, sudah ngisi daftar hadir. Ya. Supaya terkomunikasikan daftar kehadiran. Nah, nanti karena apa? Ada orang tua yang menyampaikan kepada saya juga, loh Pak, gurunya kan tahu. Iya, tetapi tidak setiap guru langsung melaporkan kepada wali kelas. Nanti rekap bulanan itu yang kelihatan. Nah, oleh karena itu, saya mohon anak yang hadir terutama segera menuliskan di daftar hadir. Sehingga laporan saya juga jelas kepada tim pencatat kehadiran. Nah, Ibu Bapak, catatan, mata pelajaran tidak tuntas adalah mata pelajaran yang salah satu nilai dalam aspek pengetahuan dan keterampilan atau keduanya di bawah KBM atau KKM. KKM sekolah 75. Itu maksudnya apa? Salah satu. Jadi kalau agama misalnya, ada aspek keterampilan dan aspek pengetahuan. Salah satu itu tidak tuntas, maka dia dianggap tidak tuntas. Ya, misalnya kognitifnya tidak tuntas. Ya, pengetahuannya tidak tuntas. Lalu keterampilannya tuntas. Ini dianggap tidak tuntas. Oleh karena itu dua-duanya dalam setiap mata pelajaran harus tuntas. Itu pun nanti masih di rata-rata dengan semester genap. Sehingga diharapkan anak-anak tuntas minimal itu ya benar harus standar minimal harus dipenuhi. Oke, yuk lanjut. Nilai rapor. Nah, bagaimana mendapatkan nilai rapor? Nilai rapor diperoleh dari 2 kali rata-rata nilai penilaian harian, ya, ditambah nilai mid semester atau penilaian tengah semester ditambah nilai penilaian akhir semester. Jadi apa artinya itu Bapak? Nilai harian yang didapat dari tugas, dari ulangan harian, ya, dari pengumpulan portofolio, ya, tergantung mata pelajaran masing-masing, itu merupakan nilai yang bobotnya 2 kali. Ingat ya, jadi nilai penilaian harian bobotnya 2, sedangkan nilai tengah semester dan akhir diberi bobot 1 masing-masing. Sehingga pada akhirnya nilai rapot di rata-rata 4, sehingga nilai rapot rumusnya demikian. Ya, 2 kali rata-rata nilai harian ditambah nilai tengah semester ditambah nilai akhir semester dibagi 4 itu nilai akhir, nilai rapot semester. Nah, sudah jelas ya Ibu Bapak? Kalau masih kurang jelas, saya ulangi lagi. Jadi, anak-anak tidak boleh meremehkan nilai harian. Karena apa? Bobotnya 2. Nilai tengah semester bobotnya 1. Nilai akhir semester bobotnya 1. Lalu dibagi 4. Maka sangat sayang sekali jika PTS-nya bagus, PAS-nya bagus, tapi nilai hariannya kurang atau tidak tuntas. Nanti dalam rata-rata kecil jadinya. Maka ketika nilai harian, tolong diberi semangat karena bobotnya 2. Ya, Ibu Bapak, lanjut. Nah, anak-anak bisa sukses, bisa naik kelas, menurut saya adalah ini Ibu Bapak. Silakan ditampilkan semua. Terus. Iya. Iya. Nah, saya mulai terus saja. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Nah, ini kuncinya kebahagiaan itu apa Ibu Bapak? Bersyukur kepada Allah. Syukur itu karena sehat,
syukur itu karena nilainya dapat baik, tidak remedi, bersyukur. Walaupun pas-pasan 75, bersyukur. Nah, katanya dokter, kalau kita selalu bahagia, imun tubuh meningkat. Ya. Jadi dalam menghadapi hidup penuh rasa syukur, bahagia. Ya, itu. Yang kedua, sehat, jelas ya. Sehat itu bisa dari makanan, sehat itu juga bisa dari olahraga, sehat itu juga dari pola istirahat yang cukup. Nah, kalau belajar melalui pembelajaran jarak jauh, ini biasanya dari jam 7.30 sampai setengah 1. Ya, rata-rata 4 jam. Ya, setelah itu anak-anak mungkin mengerjakan tugas, bisa juga melihat media laptop atau juga tidak usah melihat laptop, bisa juga. Tetapi kadang-kadang ya Ibu Bapak yang perlu diwaspadai adalah kalau anak-anak tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Sepanjang hari pakai HP, pakai laptop terus, ya jenuh mata ini jelas, ya. Duduk terus, tidak sehat jadinya. Jadi tetap dalam monitor Ibu Bapak, ya. Oke, yang ketiga, disiplin. Ya, jamnya bangun, kadang saya ingatkan ya, ayo bangun. Untuk anak-anak tertentu saya sapa, ya, supaya apa? Menyiapkan diri, tekun belajar, tiap hari belajar, ya, dicicil, tanggung jawab pada diselesaikan tugasnya, lalu manajemen waktu yang baik. Hari ini tugasnya apa, ini apa, tidak numpuk 1 minggu, bahkan 2 minggu, 3 minggu. Anak-anak yang tidak disiplin biasanya sampai tugasnya yang mana Pak? Loh, sudah lama sekali sampean. Lupa. Teman-temannya sudah dapat nilai, dia belum dapat nilai satupun, ya. Jujur, mandiri, kreatif, dan memiliki daya juang. Nah ini, saya mau bicara soal jujur, mandiri, kreatif ini. Dan yang terakhir 7, 8, 9, 10. Ya, anak harus jujur ya, Ibu Bapak. Dilatih itu, dibentuk, mengerjakan tugasnya sendiri. Kalau bicara diskusi dengan orang tua sebelum Zoom meeting tidak apa-apa. Tapi ketika Zoom meeting gurunya bertanya, wah ya Ibu Bapak tolong tidak membuat suasana jadi bingung anaknya. Harus tetap menjaga kondusif. Ibu Bapak justru bisa melihat sejauh mana anakku. Ya, anak tetap mandiri, menyiapkan dirinya. Semua disiapkan orang tua, anaknya juga harus mampu menyiapkan diri sendiri. Kreatif, ya. Kalau ada tantangan, ada lomba, ini, itu, orang tua bisa membantu kok. Menciptakan ide-ide. Lalu bersama anak. Ini kesempatan yang baik sebenarnya PJJ ini di sisi lain. Ya, kesempatan yang baik menunjukkan tanggung jawab orang tua untuk sebagai pendidik yang pertama dan utama. Ya. Terus yang ke-10 apa? Memiliki daya juang. Nah, ini ya. Artinya tetap berjuang. Masih ada waktu untuk meningkatkan prestasi. Masih ada waktu, tidak boleh putus asa. Memperbaiki kelakuan, ya. Supaya guru-guru semakin percaya, supaya guru-guru juga menaruh simpati dan sebagainya. Ini yang usil-usil ini tolong tidak diterus-teruskan. Ya. Karena apa? Efeknya nanti jelek. Lebih baik nilainya kurang daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Menyangkut kepribadian, jangan. Ya. Oke. Nah, masih ada lagi. Anak-anak tadi saya dorong untuk komunikasi yang baik dengan sesama, antar teman. Ya, begitu anak-anak di grup itu sudah mulai menunjukkan perilaku bicara-bicara yang tidak baik, saya stop. Upload gambar yang tidak baik, saya stop. Ya, tujuannya untuk mengkondisikan ini ruang belajar. Bukan ruang curhat yang yang tidak baik, yang berkesan negatif. Kita selalu membangun budaya yang positif, berdaya juang, kreatif, mandiri, jujur. Itu tujuan saya. Ya. Demikian juga grup orang tua juga harus membuat suasana yang kondusif.
Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan dengan cara yang bahasa yang baik, sehingga saya sebagai wali kelas, orang tua, dan anak bisa komunikasi kok yang baik. Oke. Nah, ini Ibu Bapak bentuk rapot yang diterima Ibu Bapak. Di situ mulai pelajaran agama sampai pelajaran bahasa Jawa. Masing-masing gurunya berbeda-beda. Oleh karena itu, guru masing-masing ini mempunyai cara masing-masing. Kenapa saya sampaikan Ibu Bapak tetap membangun komunikasi dengan banyak guru juga, tidak hanya kepada wali kelasnya. Saya pasti mengikuti perkembangan masalah yang sedang terjadi. Tetapi bukan berarti Ibu Bapak tidak bisa menyampaikan secara langsung. Tetap selalu terbuka keran komunikasi antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa, orang tua dengan wali kelas, anak-anak dengan wali kelas, ya, tetap terbuka. Tetapi itu bukan satu-satunya. Guru-guru juga perlu diajak komunikasi. Tidak apa-apa, ya. Oke, ini bentuk rapotnya. Silakan. Nah, ini untuk yang kelas 9. Nah, terus. Nah, ini contoh kelas untuk lulusan tahun lalu ya, Ibu Bapak. Harus memiliki nilai rapor dan sebagainya. Ini hanya itu aja ya. Terus, selanjutnya. Pengurus OSIS. Nah, ini. Ya, jadi Ibu Bapak kalau ingin lebih berkembang anak-anaknya, nilai-nilainya sudah bagus, beri tantangan lagi menjadi pengurus OSIS. Di masa pandemi ini juga jalan loh di SMP Karolus, ya. Anak-anak OSIS membantu pelaksanaan lomba, ya, jejaring, Zoom meeting. Mereka siap mengkomunikasikan lomba kepada adik-adik yang mengikuti lomba dari SD. Ya, kebetulan saya menangani dengan Bu Wiwi itu menangani lomba solo vokal. Itu sudah terjadi. Anak-anak yang memandu, kami sebagai tim juri ikut mendampingi. Ya, tolong anak-anak yang sudah bagus nilai-nilainya dan biasanya juga komunikasinya bagus, doronglah anak-anak untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Pak, anak saya bisa semua terbuka kok. Tinggal tadi ya, untuk menjadi pengurus OSIS harus memang memenuhi syarat, ya, terutama nilainya, ya, supaya tidak ketinggalan jauh karena sibuk pengurus itu. Oke, tapi terbuka untuk semuanya ini, bukan untuk anak-anak tertentu. Dan ini melalui seleksi ya, Ibu Bapak. Oke, lanjut. Nah, tanpa terasa, Ibu Bapak, orang tua murid yang saya kasihi, ya, 3 bulan kita sudah melalui bersama. Mulai Juli, Agustus, September, Oktober ini, awal Oktober kita rapotan, ya. Semoga komunikasi kita dari hari ke hari semakin baik. Dan itu saya tuliskan kepada orang tua murid kelas 7A. Saya ucapkan terima kasih. Semoga komunikasi yang akrab dan hangat ini dalam mendampingi anak-anak kita semua di masa pandemi COVID-19 ini tetap menghasilkan buah yang manis. Ya, walaupun di luar banyak virus, asal kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga keluarga kita karena kita sayang mereka semua. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu dari saya, Damianus Guswiantono. Mari kita akhiri, Ibu Bapak, pertemuan kita dengan doa. Oh ya, sebelum doa, kepada Ibu Bapak yang tidak bisa hadir karena harus bekerja, harus mengikuti Zoom meeting dengan kelas lain karena adiknya, kakaknya berbeda kelas, tidak apa-apa. Jadi Ibu Bapak masih bisa mendengarkan video yang telah saya siapkan ini. Semoga ini bermanfaat dan semakin jelas apa yang saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Kau sediakan, khususnya dalam pertemuan orang tua murid dengan wali kelas, dengan sekolah yang menyampaikan
penerimaan rapot mid semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Semoga ya Tuhan, komunikasi yang terjalin baik ini dari hari ke hari semakin berkembang, sehingga anak-anak pun dengan kondusif kami siapkan untuk menyongsong masa depan dan cita-citanya. Doa yang sederhana ini ya Tuhan kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, sampai jumpa.